Oke, salam satu waras dan salam satu hobi olahraga menembak untuk teman-temanku dan saudara-saudaraku dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan saya Haris di sini. Dan seperti biasa di episode kali ini saya akan mengulas sebuah senapan angin, tapi masuk ke kategori tutorial bagaimana cara mengatasi sebuah permasalahan senapan angin. Nah, episode kali ini adalah mengatasi permasalahan seputar nanti mengatasi kebocoran senapan angin, terus check up senapan angin hingga memperbaiki kendala-kendala senapan angin PCP Predator Tactical 3860. Dan ini kayaknya juga berlaku nanti di senapan angin model PCP Bocap karena untuk konstruksinya itu hampir sama persis. Tapi nah, oke aja lah, nanti disimak aja dulu satu persatu dan ini videonya agak panjang karena dari semua permasalahan dan kendala-kendala yang sering terjadi di senapan angin PCP Predator Tactical tabung 38 ini nantinya akan saya kupas tuntas bagaimana mensiasatinya, bagaimana cara memperbaikinya hingga bagian-bagian mana saja yang harus diperhatikan ketika nanti ada kebocoran unit senapan angin PCP Predator Tactical seperti ini yang sudah saya siapkan di samping ini. Oke, nanti seperti apa ulasannya? Seperti biasa, dan sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, bisa langsung like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan update dan video menarik dari saya. Oke, sudah, langsung saja mari kita ulas satu persatu. Oke Pak, ini untuk langsung saja bagaimana cara melepas semua komponen dari senapan angin PCP Predator Tactical ya. Ini dari belakang sampai bagian depan. Nanti akan saya tunjukkan satu persatu bongkarnya seperti apa. Dan ini alat yang harus digunakan atau harus yang dipakai itu kunci L1 set ya. Ini lebih mudahnya. Dan nanti ada tambahnya, biasanya harus pakai ragum atau pengunci yang gede yang ada di bengkel-bengkel seperti itu. Ya, ini saya coba dulu bongkar di bagian belakang dulu sampai ke depan. Nah, tapi ingat Pak, untuk pembongkaran ini harus diperhatikan ya. Tekanan angin harus kosong. Jadi lihat. Nah, ini tekanan angin sebentar. Ini tekanan angin harus kosong. Nah, jangan sampai ada angin sisa sedikit pun, harus dihabiskan dulu dengan cara ditembakkan tanpa menggunakan mimis. Nah, seperti ini. Kalau sudah, oke, langsung saja kita bongkar dulu. Ini semuanya ya. Nah, ini nanti untuk cek kebocorannya. Ini kalau kebocoran nanti di daerah sekat di sini akan saya tunjukkan mana yang harus diganti, mana yang harus dibenahi. Terus nanti untuk di bagian ini ya, ketika kebocoran itu lewat lubang ini, lubang ini ya, lubang tempat masuk pengisian angin. Nanti kalau kebocoran lewat sini harus yang dibenahi yang mana. Nanti kalau bocor yang lewat chamber atau lewat lubang laras di sini, mana yang harus dibenahi dan mana yang harus diganti. Oke, kalau lebih seperti itu, langsung saja kita bongkar dulu yang bagian belakang. Ini jangan sampai ada yang hilang ya kuncinya, baut-bautnya. Oke, ini yang paling bawah dulu. Ini bagian trigger atau switch pelatuknya di sini. Ini bongkar dulu. Ini pakai ukuran yang 4, kita bongkar dulu yang dari sini. Nah, nah, ini ada bautnya, satu baut ya di sini. Ini jangan sampai hilang. Ini untuk pengunci ya. Saya kumpulkan dulu. Satu, oke. Nah, lanjut. Ini area yang ini. Kita lepas dulu. Ini menggunakan kunci ukuran 3 kalau nggak salah. Ada bautnya ya 2. Oke, 3. Kita lepas dulu. Nah, ini area picu atau pelatuk. Bautnya jangan sampai hilang ya. Saya taruh di sini. Sudah, ini bagian belakang dulu kita lepas.
Ini biasanya satu paket ini kalau kebocoran tuh nggak perlu dilepas ya, satu rangkaian ini. Yang depan sini sampai sini nggak perlu dilepas karena ini bagian yang ada di sini aja. Ini kita langsung aja di bagian atas. Nah, di bagian atas ini teman-teman, atau mungkin yang menonton video ini, biasanya ada yang menggunakan pengunci chambernya itu menggunakan satu baut, ada juga yang menggunakan dua baut. Tapi ini bisa dilihat, kebetulan yang punya saya ini, yang di sini, itu bautnya ada dua di sini, di depan ini satu, di sini juga satu. Nah, nanti kalau punya teman-teman itu yang bautnya satu, biasanya ada di tengah, di tengahnya, di bawahnya ini bisa dilepas dulu menggunakan kunci L. Tapi kebetulan kalau punya saya kan nggak perlu ya. Ini karena dia aja di samping. Nah, ini bisa langsung dilepas ini. Oke, cara melepasnya seperti ini. Ini pakai kunci ukuran agak kecil ya kalau nggak salah. Sebentar, saya lupa ukurannya. Saya masukkan dulu. Oh iya, ini ukuran kalau nggak salah ukuran 2,5. Nah, ini bisa masuk ya. Saya bongkar dulu, saya lepas pelan-pelan aja. Oke. Jangan dipaksa kalau nanti masuknya ini kurang pas ya. Ini saya masukkan dulu. Oke. Nah, ini sudah. Ini sudah bisa lepas. Nah, ini satu lagi ada baut di sini kecil satu. Ini kalau nggak salah ukurannya ini ukuran 3. Lepas juga pelan-pelan. Ini rangkaian jadi satu. Ini baut yang ini, yang kunci L ini yang belakang, ini jadi satu dengan di sini sekatnya. Ini bisa dilepas pelan-pelan. Ingat jangan sampai ada yang hilang ya baut-bautnya. Oke, kalau sudah ini, nah ini sudah bisa longgar ya, bisa lihat. Ini sudah longgar. Oke. Kalau sudah lanjut bagian depan. Nah, untuk bagian depan ini ada cincinnya ring ya. Ini harus dilepas dulu. Ini menggunakan kunci yang paling agak kecil, ini ukuran 1 kalau nggak salah. Di bawah. Nah, untuk penguncinya ini ada yang di bawah, ada yang di atas 2 seperti ini. Kuncinya juga masing-masing ada yang berbeda, tapi intinya sama. Nanti dilepas dulu. Kalau dia ada kuncinya dilepas dulu. Nah, lepas dulu seperti ini. Dilepas. Nah, sudah bagus, oke. Ini bisa dilepas, jangan sampai hilang. Kemudian ini bisa dilihat yang di bagian belakang. Nah, tadi kan sudah dilepas semua nih. Ini rangkaiannya nih, ini bisa dilepas saja. Oh, ini masih ada yang kunci. Nah, ini tinggal dilepas lagi. Ini yang tadi ya. Yang ini, nah ini bautnya yang tadi masih belum lepas sempurna. Saya lepas lagi. Oke. Ini rangkaian bisa dilepas jadi satu. Nah, bisa dilihat. Nah, jadi area chamber dan area di sini bisa lepas semuanya. Nah, oke, saya taruh dulu. Ini untuk apa? Teflonnya, atom teflon juga dilepas. Ini untuk penyangga aja ya. Oke, sudah. Nah, kemudian lanjut. Ini di bagian belakang. Nanti akan saya jelaskan langsung aja satu persatu. Ini detail agak lama, jadi jangan di skip ya. Ini biasanya kalau kebocorannya hanya dilewat ini ya, sekat satu, ini daerah sini, ini daerah tempat masuknya angin, hingga di sini bagian mano. Ada manonya pakai, ada yang mano samping, ada mano depan sama saja ya. Ini area sekat di depan ini atau di area mano, nanti akan saya jelaskan langsung satu persatu. Saya lepas dulu. Ini bisa dibuka pakai tangan kalau yang ini. Nah, bisa dilepas. Oke.
Nah, oke, ini bisa lepas. Nah, ini kan ada jarum untuk pemukul ya, untuk pembuangan angin, untuk ditembakkan nanti jalurnya ke laras. Nah, ini kita buka dulu. Oke, ini. Oke, sudah. Nah, ini tinggal yang terakhir, teman-teman. Ini yang agak susah ya. Jadi harus pakai alat khusus, biasanya pakai ragum namanya, atau pengunci penjapit gede yang biasanya ada di pabrik-pabrik atau bengkel-bengkel skala menengah besar. Nah, oke, sudah semua, sudah lepas komponennya semua. Oke, akan saya lepas dulu untuk pengunci depan dan belakang di sini. Ini area sekatnya ini ada 3. Nah, ini ada. Oke. Seperti apa lepasnya, langsung saja kita menuju ke bagian ragum. Sip. Nah, ini harus pakai alat khusus, pakai bubut juga, pakai ragum atau pengunci seperti ini. Ya, ini dimasukkan dulu seperti ini. Nah, kemudian dikunci nanti menggunakan kunci seperti ini biar rapat. Oh, gitu. Nah, kemudian diputar pakai tangan. Oke, oh ini seperti ini. Nah, ini soalnya pakai drat ya semuanya. Soalnya panjang ya. Oh. Nah, oke. Jadi seperti ini dratnya. Ini yang tengah-tengah. Ini komponennya. Oke, sudah. Nah, ini untuk bongkar yang bagian depan ya. Nih. Wow, harus pakai alat khusus ya teman-teman. Ini mah pengunci lah. Karena ini pakai sistem drat semua. Jadi, nah, nanti akan saya tunjukkan aja detailnya. Ini saya bongkar dulu. Komponen nanti akan saya tata, saya tunjukkan satu persatu. Oke, nah ini yang depan, ini yang depan ya. Terus ini komponen yang depan. Oke, sudah lepas semua. Dan segera saya tunjukkan untuk seal-sealnya, poin-poinnya yang mana harus diganti. Oke. Nah, tadi sudah lihat ya, untuk melepas ini yang sabung tengah, yang mekaniknya tengah ini ya, ini harus menggunakan ragum atau pengunci. Ini yang tengah, yang depan juga sama. Ini kan posisinya kan drat semua. Ini harus dikunci dulu. Nah, sama ini ada manometer yang bagian depan. Kalau manometer samping sama, untuk melepasnya harus menggunakan kunci kunci seperti ini. Nah, oke, sudah semua. Nah, ini ada satu tambahan yang belum saya ulas ya, yaitu ini cara melepas larasnya. Nah, kebetulan larasnya kan terbuat dari bahan yang sama. Ini saya buka dulu. Ini modelnya kan model serombong ya. Ini ujungnya saya buka dulu. Nah, di sini ada penguncinya nih. Ini untuk pengunci laras. Ini bisa dilepas. UCL-nya coba, oh yang ini. Nah, dilepas dulu. Nah, makanya harus pakai kunci set ya. Sudah. Nah, ini bisa dilihat dulu. Nah, ini ada teflon ya. Ini harus dilepas dulu teflonnya. Kayaknya dilem nih. Nah, ini kalau dia dilem itu, kalau dia nggak ada kebocoran atau nggak ada yang bahan-bahan di sini juga nggak perlu dilepas sih sebenarnya. Ini kalau mau lepas aja ya. Nah, saya kasih tahu aja. Ini kalau mau dilepas, kuncinya dilepas dulu bautnya, jangan sampai hilang. Ini sama, yang ini jangan sampai hilang. Nah, oke. Ini kalau dilaras itu nggak berkaitan dengan kebocoran ya.
kalau dilaras itu nggak ada kekaitan dengan kebocoran. Tapi kalau mungkin bisa ada mimis macet atau dan sebagainya itu baru. Ini ada teflonnya harus dilepas dulu. Ini kalau sudah dilem biasanya lepasnya nggak susah. Enggak dilem. No, ini ya, ini harus dilepas dulu supaya tidak pecah nanti. Oke, ini teflonnya dilepas, kemudian ditarik. Ini larasnya tarik. Nah, ini ya, nanti masuknya ke sini teflonnya. Nah, ini bisa dilepas semua. Jadi rangkaian dari chamber dan laras terlepas. Ini pakai ini. Ini ya. Ini aja lah. Bisa dilihat ini semua. Oke, sudah beres. Nanti sudah pelepasannya sudah komplit semua ya. Ini dari rangkaian semua sudah terpisah semua. Nah, tidak ada kendala sama sekali. Nah, akan saya jelaskan satu persatu mulai dari kebocoran yang sering terjadi. Sebenarnya kalau kebocoran dari senapan angin ini cuma ada 3 atau 4 bagian saja. Nanti akan saya tunjukkan satu persatu dan mana saja yang harus diperbaiki dan apa aja yang harus diganti. Oke. Oke. Untuk kemasan bongkarannya seperti ini semuanya ya. Ini sudah saya lepas semua perbagian. Nah, langsung saja kita kupas satu persatu. Di sini untuk kebocoran yang pertama terlebih dahulu. Yang sering terjadi kebocorannya adalah di bagian ini, di bagian sekat tabung ya. Jadi di sini, nah bisa dilihat, di sini biasanya kalau ada kebocoran lewat di sini, nah lewat sini, itu yang perlu diganti adalah sealnya ini. Nah ring ya, namanya ring O. Ini ukuran segini. Nah ini perlu diganti aja sambil dibersihkan, ya, jangan sampai ada kotoran atau debu. Nah, kemudian kasih pelumas secara rutin dan kalau perlu di daerah ini juga dibersihkan, jangan sampai ada debu atau kotoran. Oke, ini kalau kebocorannya lewat sekat tabung di sini. Nah, kalau kebocorannya lewat di sini, anginnya keluar kembali, ya, oke, bisa dilihat. Nah, ini yang perlu diganti yang di dalam ini. Nah, ini dibongkar dulu bagian di sini. Nah, menggunakan obeng. Ini dari sini ada pernya ya, harus hati-hati. Oke. Nah, ini bisa dilihat. Ini teflonnya disinggah ditaruh dulu di sini. Di sini. Ini ada pernya nih. Nah, oke, sebentar. Ini valve. Saya keluarkan dulu. Oke. Nah, lanjut. Ini sudah dibongkar semuanya. Kalau tadi kebocoran lewat sini ya. Ini anginnya kalau keluar di sini, itu yang perlu diganti di dalamnya ini. Ini pakai kunci L. Nah, ini dibongkar dulu. Oke, dalam. Nah, kemudian di dalam itu ditusuk menggunakan yang ini, kecil. Nah, sampai dia keluar. Ini yang keluar kan. Nah, ini yang perlu diganti ini, yang dalamnya ini. Ini biasanya kalau dia ngempos dia kembali keluar dari sini. Lewat sini, nah lewat ujung ini nggak mau balik, ini biasanya kotor atau bisa dibersihkan dulu di area sini. Oke, paham? Saya masukkan lagi. Nah, seperti ini. Kemudian dikunci lagi menggunakan, nah ini, jangan sampai hilang ya pengunci-kuncinya. Nah, oke, seperti ini saya kunci. Nah, kalau lewat drat samping, nah kalau lewat tadi kan modelnya seperti ini nih. Nah, kalau dia lewat drat sampingnya sini, ini ya, drat samping ini dia ngobos, itu sini aja dikencengin, atau mungkin dibersihkan dulu area di sininya, area di sampingnya dibersihkan dulu, sampai nanti dia benar-benar bersih. Nah di sini, nah ini karena kebocorannya lewatnya sini tadi sudah saya bongkar, dalamnya ada. Nah ini sudah, ini dibersihkan dulu, kemudian dipasang kembali atau kasih seal tip, seal tip kran supaya dia nggak bocor lagi, ya ini ya. Ini kalau area tempat masuknya ini. Nah, kalau kebocorannya lewat
lewat laras atau lewat chamber, nah ini yang perlu diganti. Nah, ini perlu nih. Ini tadi kan modelnya seperti ini nih. Nah, saya masukkan dulu aja supaya nggak bingung. Nah, ini pakai ini. Mana nih? Nah, ini saya masukkan dulu. Oke. Nah, tadi kan sudah area pengisian angin. Kalau dia kebocorannya lewat laras atau lewat area chamber, itu yang perlu diperhatikan di sini nih. Yang tadi teflonnya tadi ini dibongkar dulu tadi menggunakan obeng, ya. Ini posisinya seperti ini. Nah, ini dibongkar, ini jangan sampai hilang. Ini teflon penjaga pendorong ini. Ini ada pernya, dibersihkan dulu. Nah, kemudian di sini masukkan dulu. Ini pakai ini. Nah, ini yang perlu dicek yang ini dari sini, samping-sampingnya sini. Nah, ini kalau lewat bocoran, lewat laras atau lewat chamber, ini dibersihkan atau nanti ini dicek kalau ada yang rusak ini bisa diganti. Nah, dari sini teflonnya ya. Oke, sudah dari sini. Ada pertanyaan, lanjut ya. Ini area-area yang sering sekali bocor tuh yang daerah sini aja. Kalau yang daerah depan, ya bisa dilihat. Ini daerah depan ada yang dari manometernya ini. Bentar. Nah, ini depan ada yang sekat dulu. Nah, ini ada tutupnya di sini. Kalau dia kebocorannya lewat sekat tabung yang di sini, itu yang perlu diganti yang ini. Nah, yang ini nih. Ini yang perlu diganti, dilepas, diganti yang baru atau dibersihkan dulu, kasih pelumas. Dan di area di dalamnya ini, dratnya di dalam harus dibersihkan dulu menggunakan kain bersih atau yang lain sampai dia benar-benar bersih. Kemudian dipasang ini ringnya ini diganti yang model baru, yang terbaru boleh, atau yang lama juga bisa dipakai. Dilihat dulu kalau dia nggak ada cacat, oke. Kalau dia ada lubang atau pecah diganti aja. Oke, kalau sudah pasang lagi, beres yang ini. Terus terakhir daerah manometer. Nah, yang kalau kebocoran lewat manometer teman-teman bisa dilihat di sini dia ada teflonnya kecil ya. Biasanya kalau dia ada kebocoran lewat samping-samping sini itu pakai seal ring nih. Bisa ditambahin ini, masukkan ke sini. Nah, tapi kalau dia nggak bocor dan sebagainya, ya nggak perlu diganti. Kalau dia ada ngompos lewat sini, ada gelembung-gelembung kecil dan sebagainya, ini dilihat dulu di area ini, dibersihkan dulu dratnya. Sini juga dibersihkan. Kemudian kalau perlu dipasang ulang tapi agak dikencengin. Kalau sudah kenceng tapi masih ada kebocoran, itu kasih ring ini. Nah, kecil ini ya. Ini ukurannya kecil banget segini. Nah, ring mata ayam namanya. Itu dimasukkan ke sini. Nah, kemudian dikencengin lagi. Oke, sudah beres semuanya. Dari permasalahan-permasalahan ini cukup agak mudah juga. Nanti kalau teman-teman bingung kan bisa ditonton terus sampai habis nih. Nah, ini dari beberapa permasalahan-permasalahan sudah saya tunjukkan bagaimana cara melepasnya. Semua komplit dan tidak ada yang terlewatkan, dan ini semoga bisa membantu dan bermanfaat. Oh ya, satu lagi teman-teman, ini kebetulan saya agak lupa tadi. Biasanya kalau permasalahannya ini ketika dia digrendel ketika dia digrendel terus kadang dia meletus sendiri dan nggak mau menyangkut dan lain sebagainya, itu settingannya ada di sini teman-teman. Itu nggak rusak, cuman settingannya aja yang harus diperhatikan. Nah, di sini kan ada settingan sensitivitas namanya. Ini di dalam lubang kecil ini. Nah, ini ketika dia posisinya seperti ini, ketika dia grendel seperti ini, dan kadang dia susah. Kadang ini susah untuk diletuskan, atau dia kadang nggak mau nyangkut. Ini yang perlu diperhatikan yang ini dulu, yang lubang kecil ini. Ini kalau dikendorkan, dia nanti bisa nyangkut. Tapi kalau dia semakin ke dalam, dia semakin sensitif dan kadang dia langsung meletus. Nah, yang ini perlu diperhatikan juga, yang settingannya ini, pernya ini. Ini bukan per ya, ini ada baut kecil. Nah, ini bisa diatur sesuai kebutuhan, bisa dikendorin atau bisa dikencengin sesuai kebutuhan juga. Nanti dilihat aja, kalau dirasa dia sudah nyangkut normal ya nggak perlu disetting. Kalau enggak, biasanya kalau ada di grendel tuh nggak mau nyangkut dan sebagainya, ini bisa disetting. Dikendorin ya? Apa dikencengin? Oh, kalau dia kurang nyangkut dikendorin. Kalau dia sudah nyangkut, dia sudah oke lah. Nanti kalau kurang nyangkut biasanya dikencengin. Nah, oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada penguncian di sini. Sebenarnya nggak ada yang rusak, cuman settingannya ada, kadang ada yang berubah. Ini seperti ini. Nah, ketika dia grendel, ini nyangkut seperti ini. Ketika dia nggak mau, berarti ini aja. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan semoga nanti permasalahan-permasalahan seputar senapan angin predator
yang tabung 38 ataupun bocap sama persis sebenarnya. Hanya saja di komponennya ada 1 2 yang dia ada yang monoled ya. Jadi rangkaian jadi satu. Sebenarnya kalau cara gantinya hampir sama persis. Ada PCP bocap yang 500 cc atau yang Predator seperti ini kurang lebih hampir sama. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, nanti kalau masih ada kendala atau kurang paham bisa langsung menghubungi kami kembali di jam kerja atau bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti kami siap bantu. Pokoknya detail sampai habis. Oh, tambahan satu lagi teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman ada kasus seperti ini ya yang mungkin sering terjadi ketika ditembakkan tekanan angin masih banyak, dia langsung habis total, anginnya langsung ngobos habis. Dan apa namanya tidak mau mengisi kembali untuk apa untuk apa nih diisi angel tuh ditembaknya angel valve-nya tidak mau kembali. Oh ya ini. Oke teman-teman, ada satu lagi tambahan saya lupa menginformasikan. Nah ini ketika teman-teman mengalami kasus ini yang sering terjadi itu ketika ditembakkan ya, tembakan terus anginnya dia langsung habis total. Biasanya masih tekanan angin 1000 atau 1500. Sekali ditembakkan dia langsung habis total dan valve-nya nggak mau kembali. Itu yang perlu diperhatikan yang ini. Nah, ini yang bagian tengah tadi ya. Sebenarnya komponennya hanya di bagian tengah ini aja. Ini bisa dibuka dulu. Oke. Nah, ini biasanya pernya itu nggak mau kembali. Nah, ini pernya ini. Yang perlu ini jarumnya ini kan dia press dengan lubang, biasanya terlalu kencang, dia terlalu apa namanya terlalu ngepres dengan lubangnya ini, itu bisa dikasih amplas ya, bisa diamplas. Nah ini bisa diamplas, amplas tipis ini nih. Nah ini dindingnya bisa diamplas, nah supaya dia nanti lubangnya ini masuknya ini dia lebih enteng ya. Kalau dia enteng kan dia langsung mau menutup kembali seperti ini. Sebentar. Nah, ini kalau dia enteng seperti ini kan masuk nih. Nah. Sebentar. Kok nggak mau masuk ya? Nah, ya kayak gini. Nah, ini kan dia masuk intinya gini. Nah, seperti ini kan posisinya. Nah, dia kalau dia agak ngepres, dia nggak mau kembali, akhirnya dia ya anginnya buka terus, masuk keluar terus lewat laras. Jadi ketika dipompa dia nggak mau kembali. Jadi yang perlu diperhatikan ini sama pernya ini, mungkin kalau dia terlalu kenceng, kalau menurut dirasa terlalu kenceng bisa dikurangi dengan dipotong, nanti dipreskan seperti ini. Tapi biasanya kalau yang anginnya ditembakkan langsung habis total itu cuma ini aja yang diamplas ya. Udah beres. Sudah semuanya, nanti siap digunakan. Oke, itu aja tambahannya. Kalau ada kendala mengenai ditembakkan langsung anginnya habis total dan ketika dipompa dia susah naik dan sebagainya, nah biasanya ini di sini, di area sininya. Oke, lanjut. Ya teman-teman sobat hunter dimanapun kalian berada, itu tadi ulasan detail banget ya dari bagaimana cara mengatasi permasalahan kebocoran hingga memperbaiki unit senapan angin PCP Predator Tactical tabung 38 yang berkendala. Sudah saya tunjukkan plot-plotnya, masing-masing bagian-bagiannya. Kalau ada kendala itu apa saja yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya sudah saya tunjukkan detail di video kali ini. Semoga informasi dari saya bisa membantu dan bermanfaat bagi teman-teman yang nanti pengen informasi tambahan atau pengen konsultasi kembali dengan saya. Kami siap bantu di jam kerja, yaitu jam 8 pagi sampai jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat, hari Minggu tanggal merah kami libur, dengan cara menghubungi nomor yang tertera pada video ini. Oke, kurang lebih seperti itu untuk videonya. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kurang dan lebihnya dari pembahasan saya hari ini. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya ya. Sekali lagi jangan lupa untuk tetap like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Sekian, terima kasih dan salam satu laras.